Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau konstruksi dasarnya salah, kalau kita pakai analogi kapal, kalau kapal besarnya itu memang salah konstruksi, jadi dia goyang terus karena ada ketidakseimbangan, karena ada ketidaktaatan kepada hukum gravitasi, gitu ya. Maka setiap unsur di dalam kapal besar ini juga akan goyang terus-menerus. Bahkan setiap kebaikan yang dilakukan di dalam kapal yang goyang itu bisa dengan mudah menimbulkan keburukan. Jadi ini kapal besarnya harus kita lihat dulu, ini kapal besarnya benar nggak? Satu, konstruksinya. Kalau ini negara, ya ini benar nggak konstitusi dasar negara kita? Kan begitu. Ini sudah benar belum konstitusinya? Ini sudah benar belum tatanannya? Kalau itu belum benar, kalau tadi Anda mengeluh, ini kok undang-undang dilaksanakan tidak dengan tryout, tapi langsung diaplikasi pada saat yang sama, padahal undang-undangnya belum selesai. Pertanyaannya kan bukan kenapa kok begitu, pertanyaannya emang kalau begitu atau tidak begitu siapa yang mengontrol? Siapa yang akan memarahi pelaksanaan seperti itu? Siapa yang punya wewenang untuk supaya tidak seperti itu? Siapa? Nah, di negeri di sana ini, kan di sanalah aku berdiri, kan begitu. Nah, di negeri di sana itu harus kita ulang analisis, harus kita review, harus kita kita persepsikan kembali, kita nilai kembali. Ini sudah benar atau belum? Kalau saya ngomong luas ya, kalau ada satu kelompok masyarakat yang tidak setuju pada Republik Indonesia karena pendapatnya harus khilafah upamanya ya. Dan ada kemungkinan lain, ada khilafah berarti nanti presidennya bernama khalifah. Gelarnya ya khalifah. Di negara di sana tadi itu kita harus lihat ini sudah benar belum. Ini kalau khilafah itu bagaimana? Kalau kerajaan bagaimana? Kalau kesultanan bagaimana? Kalau republik bagaimana? Kalau republik bagaimana? Kalau sosialisme bagaimana? Kalau negara non sosialis bagaimana? Itu kita harus lihat kembali. Kalau kita ngomong khilafah upamanya ini, kalau Anda ngomong khilafah, teman-teman sekalian, maka tidak ada negara, tidak ada kerajaan. Kalau ngomong khilafah, tidak ada republik, tidak ada apapun, karena seluruh umat manusia di dunia itu satu khilafah. Karena Nabi Muhammad yang membawa khilafah ini didahului oleh nabi-nabi sebelumnya yang memang memimpin kelompok-kelompok, suku-suku, bangsa-bangsa, lokal-lokal. Tapi begitu Muhammad datang, tidak diberi bentuk lokal, tapi universal. Jadi kalau mau khilafah, seluruh dunia. Dari situ. Semua jadi satu. Terserah mau Donald Trump apa mau siapa, khalifahnya monggo. Maka tidak penting republik atau bukan republik, tidak penting kesultanan atau kerajaan. Yang penting adalah semua umat manusia yang bersama-sama hidup di dunia itu menjamin bahwa dia saling mengamankan satu sama lain. Sistemnya terserah, bentuknya terserah, tapi ada jaminan di antara mereka. Kalau ke atas namanya iman, kalau di antara manusia namanya trust, namanya saling mengamankan, maka namanya Amirul Mukminin, yang memimpin keamanan satu sama lain. Apa yang harus aman? Satu, nyawanya tidak akan diganggu-ganggu. Nomor dua, martabatnya tidak akan dihina-hina. Teorinya menurut Rasulullah, satu, mengamankan nyawa setiap orang, mengamankan martabat setiap satu sama lain. Jadi tidak saling menghina, tidak saling melecehkan, tidak saling merendahkan. Ini urusan kebudayaan, nilai, kemanusiaan, kesenian semua. Martabat ini urusannya itu, software di antara manusia. Kemudian yang nomor tiga, harta tidak dicuri, tidak dirampok, apalagi dirampok kemudian kekayaan hasil rampokannya disimpan di luar desa di mana dia merampok, itu kan begitu. Jelas ya Mas ya, jelas ya. Kalau khilafah itu berarti tidak perlu bentuknya, terserah mau kerajaan tidak ada masalah, mau republik tidak masalah, sosialisme masalah,
mau kayak Cina, imamah ke dalam negeri dan kapitalisme total maniak ke luar negeri, monggo, monggo. Tapi yang penting ada sistem di mana yang utama adalah subjeknya, bukan sistemnya, bukan tatanannya. Subjeknya itu adalah manusia, manusia yang mukmin. Mukmin itu artinya orang yang selalu menjadikan lingkungannya aman oleh dia. Itu namanya mukmin. Makanya namanya mukmin, orang yang mengamankan. Cara mengamankan bekalnya adalah iman. Ya toh? Doanya amin, kan gitu. Perilakunya amanah. Saya kembalikan ke soal kapal, ya. Indonesia ini salah konstruksinya di mana? Kalau salah konstruksi kapalnya, sudahlah, nanti semua kejadiannya akan begitu-gitu semua. Akan nggak beres-beres. Selalu salah mencari solusi dan setiap solusi yang diusahakan akan menimbulkan masalah yang baru. Itu persis seperti lagu Jawa, dayoe, beberno, klosone, bedah, tambalen, jadae, pakakno, asune, buangen, kaline, selenge pinggir, dan seterusnya ya. Ini adalah peringatan para wali supaya kamu kalau bikin negara, kerajaan, khilafah atau apapun, kamu nomor satu jangan salah solusi. Kalau ada masalah jangan seperti itu tadi. Orang yang punya tamu. Kalau orang punya tamu berarti dia berada dalam konteks persaudaraan. Mungkin transaksi, mungkin silaturahmi biasa, mungkin kerjasama, mungkin hubungan budaya. Tapi pokoknya ada hubungan trust antara manusia. Maka dia bertamu. Maka dia merasa punya kewajiban untuk menggelar tikar. Kan begitu. Dan sudah benar kan menggelar tikar. Meskipun ternyata tikarnya sobek. Tikar sobek ini kalau langsung tamunya disuruh kan juga tidak sopan, maka harus ada solusi, ganti tikar atau pindah ke bangku atau apa. Solusinya dalam lagu tadi adalah ditambal jadah. Ini kan tidak ada fakultasnya. Ada tikar sobek kok ditambal pakai ketan jadah, kan begitu. Ya. Jadi ini bukan main-main, ini peringatan, kamu jangan salah solusi. Kalau kamu harus punya ketegaan gravitasi terhadap setiap masalah. Kalau masalahnya ini, gravitasinya ini. Kalau Anda jadi presiden, gravitasimu nasionalisme, kan begitu. Meskipun kamu PDIP, meskipun kamu Golkar, terserah. Tapi begitu kamu jadi presiden, gravitasinya adalah rakyat dan nasionalisme. Betul enggak? Kalau kamu mengadili seseorang, gravitasinya apa? Presumption of innocent. Praduga tidak bersalah. Kalau Pancasila, saya tanya, gravitasinya sila keberapa? Kok 5? 5 kan outputnya, 5 kan hasilnya, produknya. 1. Maka dunia pendidikan sila kedua harus berdasar gravitasi nomor 1. Kan begitu. Kalau memang Tuhan dilibatkan, Tuhan yang harus menjadi marja yang utama, harus menjadi rujukan yang pertama. Apa saja dipikirkan, dihitung berdasarkan gravitasi ketuhanan. Kan begitu mestinya. Kalau tidak, maka pendidikannya akan menghasilkan sila ketiga, parpol-parpol, tokoh-tokoh nasional yang tidak gravitatif, yang tidak berpikir nasionalistik sama sekali, tapi berpikir partainya masing-masing. Betul enggak? Betul enggak? Boleh enggak partai menjadi gravitasi nasional? Boleh enggak sebuah suku menjadi gravitasi? Enggak boleh. Anda boleh orang Dayak, Anda boleh orang Jawa. Begitu Anda ngurusin Indonesia, Anda bergravitasi nasionalisme Indonesia. Kan begitu. Maka Anda tahu sekarang Pancasila sila yang pertama tidak dijadikan gravitasi. Tuhan tidak pernah dilibatkan. Sampai akhirnya Tuhan juga merasa tidak terlibat. Ya ben, kata dia gitu. Terus kita istighosa, NU istighosa, ya Allah tolonglah, aku ora dijak gitu ya. Saya enggak dijak. Saya enggak dipercaya kok. Loh ya Allah, kan engkau kami letakkan di sila yang pertama. Itu bukan aku, itu sifatku.